Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji layak kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, yang hanya karena kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semuanya, sehingga berbagai macam amal-amal soleh bisa kita tunaikan dengan sebaik mungkin. Semoga pertemuan kita pun di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan dan juga Allah berkahi. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Pekan lalu kita sudah memasuki bab salat jamaah dan hukum-hukum yang berhubungan ataupun yang berkaitan dengan salat jamaah tersebut. Dan kita sudah membacakan 2 poin, yaitu keutamaan sholat jamaah dan hukum sholat berjamaah bagi para lelaki. Kita masuk pada poin yang ketiga, yaitu hukum sholat jamaah bagi para perempuan. Dalam pandangan mazhab Syafi'i dan Hambali, bahwa para perempuan juga disunahkan atas mereka untuk sholat jamaah yang tempatnya terpisah dari lelaki sebagaimana yang ada di tempat-tempat kita. Baik yang mengimami para perempuan tadi adalah lelaki sebagaimana tempat kita, ataupun yang mengimami itu adalah perempuan sendiri. Dalam pandangan yang kedua, para ulama yang bermadzhab Hanafi, bahwa sholat berjamaah bagi para perempuan itu hukumnya adalah makruh. Ya, hukumnya adalah makruh. Berdalil dengan akan munculnya fitnah, ya dikarenakan mereka para perempuan. Adapun para ulama yang bermadzhab Maliki, mereka berpendapat apabila para perempuan yang sholat berjamaah dengan para lelaki itu tidaklah menimbulkan fitnah, maka fala ba'sa, tidak mengapa. Apalagi kalau kemudian para perempuan berjamaah sesama mereka, tentu tidak lebih mengapa. Namun yang benar kata para penulis hafizahumullah jami'an, bahasanya sholat jamaah bagi para perempuan itu hukumnya adalah boleh-boleh saja. Ya boleh-boleh saja. Artinya dilarang tidak, kemudian diperintahkan pun juga tidak. Maka ini hukumnya adalah boleh. Maka sesuatu yang boleh itu tinggal kemudian masing-masing para perempuan ini melihat manfaat, faidah ketika sholat berjamaah itu apa, dan kalau sholat sendiri itu bagaimana. Kalau kemudian di dalam sholat berjamaah, ya dia bisa ketemu dengan saudara yang lain, bisa saling mengucapkan salam, kemudian dia akan bisa mendengarkan bacaan imam untuk memperbaiki bacaannya sendiri, maka dia akan mendapatkan tambahan dari sisi itunya. Karena Nabi alaihi salatu wassalam memerintahkan kepada Ummu Waraqah untuk mengimami
keluarganya. Ya, artinya di sini bahwa para perempuan itu boleh berjamaah bermakmum kepada lelaki dan juga boleh berjamaah bermakmum kepada perempuan. Dan kalau kemudian seorang perempuan yang menjadi imam, maka dia hanya boleh menjadi imam bagi para perempuan. Tidak boleh perempuan mengimami para lelaki. Di masa Nabi alaihi salatu wassalam, para perempuan pun mereka juga ikut sholat bersama Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, mereka sholat bersama Nabi alaihi salatu wassalam, bahkan termasuk diantaranya adalah di sholat subuh. Walaqad kanat an-nisa'u yashhadna sholata ma'an nabi summa yansarifna mutalaffi'atin bimurutihinna ma ya'rifunna ahadun minal ghalas. Ya, sebagaimana hal ini diinformasikan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, ya, di mana mereka bermakmum kepada Nabi alaihi salatu wasallam di salat subuh, ya, dengan menggunakan selimut-selimut mereka, dan masing-masing dari mereka tidaklah mengetahui saudara yang lain karena masih gelap. Masjid Nabawi ketika itu tentu sangat jauh keadaannya dengan Masjid Nabawi sekarang yang 24 jam senantiasa dalam keadaan terang, tidak gelap. Nah, kemudian ketika seorang imam perempuan yang imami para perempuan, maka mereka berada di barisan yang sama, di bagian terdepannya. Nah, kemudian apakah para imam dari kalangan perempuan ini di sholat yang jahriyah, sholat yang bacaan Al-Fatihahnya dibaca keras, itu apakah mereka membaca keras ataukah tidak? Maka sebagian dari kalangan para ulama mengatakan tidak perlu dibaca keras. Namun sebagian yang lain mengatakan tetap dibaca keras. Sebagian ulama yang lain lagi, yang ketiganya, berpendapat kalau kemudian di sana tidak ada para lelaki ajnabi, para lelaki yang bukan mahramnya, maka boleh kemudian perempuan tadi ataupun tetap dianjurkan untuk membaca keras. Namun ketika di sana ada para lelaki yang bukan mahram, maka dianjurkan untuk membaca pelan. Yang keempat, alaman tajibu sholatul jamaah. Ya, sholat jamaah itu wajib ditunaikan oleh siapa? Ya, dulu yang di poin yang kedua kita sudah membahas tentang hukum sholat jamaah. Ya. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah muakkadah, ada yang mengatakan sunnah biasa. Namun kemudian dulu sudah kita ingatkan, seandainya ini keluar dari pembahasan para ulama, kalau memang tidak ada halangan, ya kita berupaya untuk sebisa mungkin mendatangi sholat berjamaah. Maka sholat berjamaah ini wajib bagi para lelaki ataupun sangat diperintahkan atas para lelaki yang merdeka, yang berakal dan mampu untuk menunaikannya. Inilah yang disampaikan oleh para ahli fikih. Di sini ketika dikatakan lelaki berarti keluar dari kata lelaki adalah para perempuan. Jadi yang sangat diperintahkan itu adalah para lelaki, adapun perempuan berarti tidak.
Kemudian dikatakan al-ahrar, yaitu orang-orang yang merdeka. Artinya kalau bukan orang merdeka, dia adalah budak, maka berarti keluar dari definisi ini. Al-uqala, orang yang sudah berakal ataupun yang berakal, berarti keluar daripadanya ya orang-orang yang tidak berakal. Baik tidak berakalnya permanen, ya mohon maaf, seperti orang yang memang gila ataupun ya orang yang ya ngangkleng gitu kalau bahasa Jawanya gitu ya. Ataupun orang yang tidak berakalnya temporer, seperti dia sedang dalam keadaan mungkin habis pingsan ataupun mohon maaf dalam keadaan mabuk ya. Maka berarti tidak diperintahkan. Kemudian mumayyiz ya. Anak kecil yang sudah mumayyiz, yang sudah tamyiz, yang sudah bisa membedakan mana perbuatan-perbuatan yang baik dan mana perbuatan-perbuatan yang buruk. Nah, merekalah yang kemudian diperintahkan untuk menunaikan sholat berjamaah. Dan bahkan sebagian daripada para ulama menyatakan ini merupakan konsensus ya, merupakan kesepakatan bagi mereka ya, bahwa yang diperintahkan adalah seorang lelaki yang mereka merdeka, berakal dan mampu untuk melakukannya. Berarti kalau tidak mampu maka tentu tidak melakukan. Nah, bahkan bagi para perempuan ya, bagi para perempuan yang ini lebih menjelaskan tentang para lelaki, kata Rasulullah SAW, buyutuhunna khairun lahunna. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan juga Abu Dawud, rumah-rumah mereka itu jauh lebih baik daripada jauh lebih baik bagi mereka itu, bagi para perempuan. Namun di sisi yang lain Rasulullah berpesan, apabila para istri kalian hendak meminta pamit untuk sholat jamaah, maka fala tamna'uhunna, janganlah mereka dihalang-halangi. Kemudian yang sudah baligh ya, yang sudah baligh. Dan ini secara umum ya, secara umum bahwa yang terkena perintah agama itu adalah yang sudah baligh, ya bukan anak yang masih kecil yang belum baligh. Nah, kemudian yang merdeka. Kenapa? Karena orang yang menjadi budak dia berada di bawah kekuasaan orang lain yang dia memiliki kesibukan untuk meladeni tuannya. Ya, oleh karenanya dia dijelaskan dengan lebih detail. Kesimpulannya terkait dengan masalah budak, kalau memang tuannya itu mengekang ya, dia tidak boleh ikut sholat jamaah, maka dia berkewajiban untuk menuruti apa yang menjadi keinginan tuannya. Nah, karena namanya saja budak, dan budak itu adalah ibarat harta benda yang dia bisa diperjualbelikan. Meskipun sebagian ulama yang lain mengatakan meskipun mereka budak tetap diperintahkan. Kenapa? Karena hak Allah Subhanahu wa ta'ala itu lebih layak untuk ditunaikan. Nah, kemudian yang lebih lebih bijaksana dalam hal ini adalah
manakala sayyidnya itu bosnya tidak akan memberikan mudarat apabila si budak ini ikut sholat jamaah, tidak akan menyiksanya, tidak akan kemudian menghukumnya, maka berarti dia termasuk di antara yang diperintahkan untuk tetap menunaikan sholat dengan berjamaah. Namun kalau kemudian ketika dia sholat jamaah dan harus dihukum, disakiti, dan seterusnya oleh tuannya, maka ketika itu tidak ada beban bagi dirinya untuk sholat berjamaah. Kemudian orang-orang yang memiliki kemampuan, ya, orang-orang yang memiliki kemampuan, berarti orang-orang yang di sana memiliki uzur, ya, seperti sakit yang memang berat untuk kemudian berangkat ke masjid, berangkat ke tempat sholat jamaah, maka dia terkena uzur. Namun kalau sakitnya sekedar sakit misalnya yang tidak menghalang-halangi, sakit yang tidak menjadikan dia akan bertambah parah ketika sholat berjamaah, maka dia tetap diperintahkan untuk sholat berjamaah. Dan juga kalau sakitnya ini sakit yang tidak menular. Namun kalau sakitnya itu sakit yang menular dan membahayakan, maka dia berupaya semaksimal mungkin untuk kemudian menghalang-halangi agar tidak menular kepada orang lain. Kalau itu tidak memungkinkan untuk dilakukan karena misalnya penyakitnya itu penyakit yang menular seperti, mohon maaf ya, seperti kudis yang kalau nempel ke saudaranya akan kemudian menulari, maka ini tentu tidak diperintahkan untuk sholat berjamaah. Kemudian poin yang kelima, kapan seseorang itu dianggap mendapatkan bagian daripada sholat berjamaah? Ya, kapan seseorang itu dianggap dia mendapatkan bagian sholat berjamaah? Ataupun sebelum ini ya, mohon maaf ya, berapa person ya, beberapa person sholat itu sudah dianggap berjamaah. Ya, berapa persen, berapa orang kemudian sholat itu sudah dianggap berjamaah. Maka minimalnya adalah 2 orang. Kalau sudah 2 orang itu namanya sudah berjamaah. Nah, kalau kemudian 2 orang ini dia lelaki semuanya ataupun perempuan semuanya, maka sejajar. Ya, sejajar. Namun kalau laki dan perempuan meskipun hanya 2 orang, tetap perempuannya di belakang. Ya, kalau perempuan semuanya maka juga kayak tadi jejer, dan jejernya itu ada di sebelah kanannya. Ya, ada di sebelah kanannya. Yang dulu seingat saya kita sudah membahasnya. Dan ini merupakan konsensus ya, kesepakatan ijma' para ulama bahwasanya 2 orang itu sudah dianggap sebagai ataupun sudah dianggap memenuhi persyaratan satu sholat itu dianggap berjamaah. Rasulullah SAW bersabda, fa idza hadaratis shalah falyu'adzin lakum ahadukum summa liya'ummakum akbarukum. Apabila waktu sholat sudah hadir, maka hendaklah salah seorang di antara kalian adzan, dan kemudian salah seorang di antara kalian menjadi imamnya. Oleh karenanya di satu komunitas, ini tidak harus berupa desa, di satu komunitas misalnya dia sedang mereka berada di satu tempat yang terpencil, ya, bahkan di situ termasuk orang-orang yang nomaden itu. Kalau di situ memang ada komunitas, ketika sudah masuk waktu salat, maka satu di antara mereka diperintahkan untuk adzan. Ya. Salah seorang di antara mereka diperintahkan untuk adzan. Nah, kemudian bagaimana seandainya
dua orang itu satunya lelaki, satunya perempuan, satunya menjadi imam, satunya menjadi makmum. Ya, karena memang di situ cuman hanya ada orang tersebut, ya dua orang misalnya. Apakah kemudian mereka mendapatkan fadilah salat berjamaah, yaitu yang dilipat gandakan 25 ataupun 27 derajat? Jawabannya iya. Kalau memang di situ cuman ada dua orang ini. Nah, kemudian bagaimana kalau dua orang itu satunya masih anak-anak? Ya, masih anak-anak yang belum baligh. Apakah jamaah ya dua orang, satunya dewasa, satunya anak yang belum dewasa ini sudah juga teranggap sah sebagai sholat jamaah dan akan mendapatkan fadilah sholat berjamaah? Dalam hal ini para ulama bersilang pendapat. Para ulama yang bermadzhab Hanafi, Syafi'i, dan ada satu riwayat dari Hambali bahwasanya mereka tetap sudah dihitung mendapatkan keutamaan sholat berjamaah, meskipun satunya dewasa, satunya masih anak-anak, namun sudah mumayyiz. Adapun para ulama yang bermadzhab Maliki, dan ada satu riwayat yang berasal dari ulama yang bermadzhab Hambali, bahwasanya mereka belumlah terhitung mendapatkan fadilah sholat berjamaah. Namun itu kalau yang wajib. Adapun kalau sunnah, maka dalam pandangan mereka sudah dianggap mendapatkan fadilah sholat berjamaah. Wasahih, pendapat yang benar kata para penulis, bahwa kalau anak kecil tadi sudah tamyiz, ya sudah tamyiz, itu sudah bisa membedakan mana bahaya, mana tidak bahaya, mana baik, mana buruk, maka tetap sudah terhitung. Ya, tetap sudah terhitung mendapatkan keutamaan sholat berjamaah, baik jamaahnya itu jamaah sholat wajib ataukah jamaahnya jamaah sholat sunnah. Ini sebagaimana yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, yang merupakan guru dari para penulis tersebut, di dalam kitab beliau Syarhul Mumti' ala Zadil Mustaqni yang diterbitkan dalam jumlah 15 jilid. Poin yang keenam, matutruku bihil jamaah, ya kapan seseorang itu dianggap mendapatkan jamaah. Dalam hal ini juga terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Para ulama Hanafi dan Hambali, dan ini merupakan pendapat yang dianggap sahih di mazhab Syafi'i, bahwasanya kapan seseorang itu dianggap mendapatkan sholat berjamaah, pokoknya kalau mendapatkan bagian dari sholat jamaah tersebut, meskipun hanya di duduk tahiyat terakhir misalnya. Ya. Jadi ada seorang makmum yang masbuk, yang ketinggalan, namun dia masih mendapati bagian dari sholat jamaah, misalnya imam dan jamaah yang lain sedang melakukan tasyahud akhir, maka itu tetap dianggap mendapatkan jamaah. Ya, tetap dianggap mendapatkan jamaah. Adapun para ulama yang bermadzhab Maliki, dan ada satu riwayat dari mazhab Syafi'i, dan juga ada satu riwayat dari mazhab Hambali, bahwa mereka tidak dianggap mendapatkan sholat jamaah kalau tidak mendapatkan satu rakaat penuh. Satu rakaat penuh berarti mulai dari berdiri, ya, kemudian rukuk, i'tidal, sujud, dan kemudian misalnya kalau rakaat terakhir dia membaca tahiyat. Nah, yang mendapatkan satu rakaat penuh itulah yang dia dianggap mendapatkan
sholat berjamaah. Dan ini menurut para penulis adalah pendapat yang kedua inilah yang benar, yaitu pendapat Malikiyah, dan ada satu pendapat dari kalangan Syafi'i, ada satu pendapat dari kalangan Ahmad, ya, maka inilah pendapat yang benar, yaitu bahasanya seseorang tidak dianggap mendapatkan sholat berjamaah kalau tidak mendapatkan 1 rakaat penuh dari imamnya. Ya, imam sedang dalam keadaan berdiri di rakaat terakhir, kemudian kita ikut takbir ketika itu, ya. Kemudian kita sudah mengikuti berdirinya imam, meskipun tidak bisa membaca Al-Fatihah ataupun membaca tidak rampung, namun dia teranggap mendapatkan 1 rakaat. Kenapa? Standarnya man adraka ruku'a adraka rakaah. Barang siapa yang mendapatkan rukuknya imam, maka dia teranggap mendapatkan 1 rakaat. Dan barang siapa mendapatkan 1 rakaat, berarti dia teranggap mendapatkan sholat berjamaah. Rasulullah SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, man adraka rak'atan minas sholati faqad adraka shalah. Barang siapa yang mendapatkan 1 rakaat dari sholatnya imam, berarti dia mendapatkan sholat berjamaah. Dan inilah yang dipilih juga oleh para guru beliau, para guru-guru penulis ini, dan juga ditetapkan oleh Komisi Tetap Bidang Pembahasan Ilmiah dan Pemberian Fatwa yang ada di Saudi Arabia. Masuk ke dalam sholat jamaah dan imam sedang berada pada posisi tasyahud akhir. Apabila ada seseorang yang masuk ke masjid, dia mendapati imam sedang berada di tahiyat akhir, apakah dia ada makmum yang masbuk? Ini ada makmum yang masbuk, sementara imam dan jamaah yang lain sedang melakukan tahiyat akhir. Nah, makmum yang baru datang tadi bagusnya ikut imam yang sudah mau salam tadi, atau kemudian sholat sendirian, atau menunggu mungkin kalau ada jamaah lain yang juga datang. Supaya dia mendapatkan fadilah sholat berjamaah. Dan sebetulnya di dalam beberapa hadisnya Rasulullah SAW menyatakan barang siapa yang keluar dari rumahnya menuju ke masjid dan tidak ada yang dituju kecuali untuk sholat berjamaah, maka apa yang didapati dari imam kemudian sholatlah bersama mereka, dan apa yang luput maka sempurnakanlah. Dan bahkan seandainya kemudian seseorang itu datang ke masjid dan sholat jamaah sudah selesai, dia tetap mendapatkan pahala jamaah. Cuman dia tidak mendapatkan keutamaan-keutamaan seperti pertama, keutamaan bisa ikut takbiratul ihram bersama imam, ini keutamaan. Shaf yang terdepan, ini keutamaan. Di sebelah kanan imam, ini adalah keutamaan. Ya, namun ini tidak kemudian di sebelah kanannya terus, enggak. Sebelah kanan kemudian kirinya, kanan lagi kirinya lagi, kanan lagi kemudian kirinya lagi. Nah, ini merupakan keutamaan-keutamaan yang ada yang tidak didapatkan oleh orang yang tertinggal dari sholat berjamaah, meskipun mendapatkan pahala sholat berjamaah. Nah, terkait dengan posisi seorang makmum yang baru masuk, di mana imam dan jamaah yang lain sudah dalam keadaan duduk melakukan tahiyat akhir, sebagian di antara para ulama mengatakan al-afdal ayyadkhula mal imami wala yantadiru ahadan. Yang utama dia langsung tetap masuk ikut sholat bersama imam
ketika itu berarti dia setelah takbiratul ihram kemudian langsung duduk, tidak perlu menunggu orang lain. Ya kalau yang ditunggu itu ada, masih ada yang terlambat yang lain, kalau nggak ada gimana? Didasarkan pada keumuman sabda Rasulullah SAW, "Fama atraktum fasallu wa ma fatakum fa'timu." Apa yang kalian dapati bersama imam maka salatlah bersama imam, dan apa yang luput dari kalian maka sempurnakanlah yang kurang tadi. Wa yakunu sawabu biqadri ma adrakahu mal imam. Maka ganjarannya ya sebanding dengan apa yang dia dapati bersama imamnya. Ya, bersama imamnya. Kalau dia cuma dapatkan buntut ya pahalanya ya pahala buntut, tapi dia mendapatkan pahala salat berjamaah. Cuma dia tidak mendapatkan keutamaan yang tadi. Dan ini pula yang dijadikan fatwa oleh Al-Lajnah Daimah lil Buhuthil Ilmiyah wal Ifta' fi Saudiyah. Dan ini juga merupakan pendapatnya satu di antara guru-gurunya para penulis ini, yaitu Syekh bin Baz. Sebagian para ulama yang lain mengatakan bahkan yang lebih utama dia menunggu untuk ditegakkannya jamaah berikutnya dan tidak masuk bersama imam dan makmum yang tadi sedang duduk di tahiyat akhir. Namun kalau dia tidak menginginkan untuk menunggu jamaah berikutnya, sekiranya ini kayaknya sudah tidak ada ya, maka kata beliau, maka lebih baik dia masuk ke jamaah yang tadi sudah dalam keadaan duduk di tahiyat terakhir. Jadi memerinci, kalau sekiranya dia masih menginginkan nanti akan ada jamaah yang masih tertinggal, ya monggo. Namun kalau sekiranya tidak ada, mending dia ikut jamaah yang sudah ada, dan ya masalah ganjaran kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini lebih sesuai dengan sabda Rasulullah tadi, yaitu apa yang kalian dapati dari imam maka sholatlah bersama mereka meskipun di bontotnya, dan apa yang tertinggal maka sempurnakanlah. Kemudian poin yang ketujuh, hukum mengulangi sholat jamaah bagi orang yang sudah sholat sendirian. Ya, misalnya saya tadi sholat sendirian di rumah, saya datang ke masjid, ternyata di masjid sedang berjamaah. Saya gimana? Apakah perlu mengulang? Apakah saya ngikut sholat jamaah yang ada di masjid, atau saya mencukupkan diri dengan tadi yang sudah saya lakukan di rumah? Yang pertama, barang siapa yang semula sholat sendirian kemudian dia mendapati adanya sholat berjamaah yang sedang ditunaikan, maka hendaklah dia masuk untuk mengikuti sholat jamaah. Untuk apa? Untuk mendapatkan fadilah keutamaan sholat berjamaah. Dan berarti status dari dia yang melakukan sholat berjamaah itu ya hukumnya adalah nafilah, ya hukumnya adalah sebagai tambahan ataupun sunnah. Dan ini merupakan pendapat dari para ulama yang bermadzhab Hanafi dan Hambali. Adapun para ulama yang bermadzhab Maliki, bagi orang yang mengulang salat tadi, maka sudah terlepaslah perintah yang kedua. Dan kemudian ganjarannya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia mau mau ikut juga boleh, mau tidak ikut juga tidak mengapa. Di pendapat yang pertama tadi diperintahkan. Adapun di pendapat yang kedua ini ya monggo silahkan. Untuk yang kedua mau ikut silahkan, mau tidak pun silahkan. Kemudian yang ketiga,
Ibnul Musayyib, wa Atha wa Sya'bi, dan ini merupakan para tabi'i. Ya, ini merupakan para tabi'i. Sa'id Ibnul Musayyib ini murid seniornya Abu Hurairah. Kemudian Atha bin Abi Rabah dan Asy-Sya'bi, mereka mengatakan bahasanya ila annal mu'adah mal jamaah takunu al maktubah. Mengulangi di sini bahkan dianggap sebagai sebuah kewajiban. Ya. Artinya kalaupun yang tidak berpendapat sholat jamaah itu adalah wajib, berarti ini merupakan sunnah muakkadah, ya sangat ditekankan. Namun was-shahih, pendapat yang sahih kata para penulis, madzhab ilaihi al-Hanafiyah wal Hanabilah, yaitu pendapat yang pertama. Ya, pendapat yang pertama yaitu bahasanya seseorang tadi dianjurkan, ya sangat dianjurkan untuk kemudian masuk lagi ke jamaah. Ya, dan itu bernilai sebagai nafilah, bernilai sebagai tambahan bagi dirinya. Tambahan apa? Tambahan berupa menunaikan sholat dengan berjamaah. Jadi dia mendapatkan pahala berjamaah. Dan statusnya yang kedua ini bukan lagi merupakan kewajiban bagi dirinya. Ya, tidak sebagaimana pendapat yang ketiga, yaitu pendapatnya Ibnul Musayyib, Atha dan Asy-Sya'bi. Kemudian yang kedelapan, hukum mengulangi sholat berjamaah bagi orang yang sudah sholat berjamaah. Kalau tadi kan sholat sendirian kemudian ketemu dengan sholat jamaah. Bagaimana ini orang yang semula sudah sholat jamaah kemudian sholat jamaah lagi? Dan ini ternyata dijadikan pembahasan di kalangan para ulama. Barang siapa yang sudah sholat fardu dengan berjamaah kemudian dia datang lagi ke masjid yang lain, saya baru dari Darussalam kemudian pindah ke masjid sebelah, gitu. Di sana didapati sedang ada jamaah juga. Apakah kemudian orang yang sudah semula sholat jamaah di Darussalam ini ketika berkunjung ke masjid yang sebelah yang sedang sholat berjamaah, apakah juga ikut lagi sholat berjamaah ataukah tidak? Para ulama yang bermadzhab Syafi'i, dan ini merupakan pendapat yang disahihkan di Madzhab Hambali, ya orang tadi tetap dianjurkan untuk melakukan sholat di masjid yang lain tadi, ya di masjid yang lain. Tadi misalnya kita ambilkan contoh, ini masjid Darussalam, kemudian sebelah masjid apa Pak namanya Pak? Kampung sebelah? Ya, Al-Hidayah. Ya. Saya berkunjung ke sana sedang ada sholat jamaah. Ya, maka ini menurut pendapatnya Syafi'iyah dan menurut pendapat yang sahih dari Madzhab Hambali, ya orang tadi tetap dianjurkan untuk melakukan sholat yang kedua, ya sholat yang kedua secara berjamaah, didasarkan kepada hadis dari Rasulullah SAW yang bersabda kepada dua orang yang mereka tidak sholat dengan berjamaah. Ya, semula mereka tidak sholat berjamaah, sholat di rumah-rumahnya masing-masing. Kemudian Rasulullah bersabda kepada dua orang tadi, idza shallaituma fi rihalikuma summa ataituma masjida jama'atin fasalliya ma'hum fa innaha lakuma nafilatun. Apabila kamu sudah sholat di rumah-rumah kamu, kemudian kamu mendatangi satu masjid yang di sana ada sholat jamaahnya, maka sholatlah bersama mereka karena itu merupakan nafilah, ya tambahan bagi kalian. Di sini yang dijadikan dalil di bagian belakangnya, sholatlah bersama mereka karena itu menjadi nafilah bagi kalian, ya tambahan menjadi sunnah bagi kalian. Ya baik, kita dengarkan kumandang adzan Isya terlebih dahulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Adapun para ulama yang bermadzhab Maliki menyatakan orang tadi tidak perlu
melakukan sholat jamaah di masjid yang lain tadi. Ya, jadi misalnya sana ada Al-Hidayah, semula sudah sholat di sini, ya sudah. Kenapa? Li'annahu hassala fadilatal jamaah, karena dia sudah mendapatkan fadilah, keutamaan sholat berjamaah. Maka tidak perlu kecuali kalau semula sholatnya di sini sendirian, kemudian di sana berjamaah, nih seperti yang tadi sudah disampaikan. Namun dikecualikan kalau masjid yang kedua itu adalah 3 masjid utama, Masjid Al-Muharram, Masjidil Haram Mekah, Masjid Nabawi Madinah, dan Masjidil Aqsa. Maka kata para ulama yang bermadzhab Maliki, maka boleh. Wasahih, namun pendapat yang sahih kata para penulis, istibabu dzalika lidalil sabiq. Kita tetap dianjurkan untuk sholat lagi meskipun itu bukanlah 3 masjid yang tadi disebutkan. Di mana saja pokoknya dianjurkan. Poin yang ke-9, hukmu tikrarul jamaah fi masjidin wahidin, mengulang sholat jamaah di masjid yang sama. Kalau tadi masjid sini dan masjid sana, ya, ini masjidnya cuma di satu masjid. Sebagian para fuqaha, para ahli fikih berpendapat tidak diperkenankan. Tidak diperkenankan. Namun pendapat yang sahih kata para penulis, masalah ini terkait dengan melakukan sholat berjamaah 2 kali di masjid yang sama, hukumnya adalah boleh. Didasarkan kepada keumuman sabda Rasulullah SAW, sholatul rajuli marrajuli azka min sholatihi wahdah, wa sholatu marrajulaini azka min sholatihi marrajul, wa ma kasura fahuwa ahabbu ilallahi ta'ala. Hadis riwayat Abu Dawud dan dihasankan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala. Salat seseorang dengan satu orang yang lain itu lebih utama ketimbang orang yang sholat sendirian. Seseorang yang dia sholat dengan 2 orang itu lebih baik ketimbang dia sholat sendirian. Dan semakin banyak pesertanya, maka itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Yang kedua, sabda Rasulullah SAW kepada sahabatnya ketika usai menjalankan sholat berjamaah, maka didapati ada salah seorang sahabat yang tidak ikut sholat berjamaah. Jadi ataupun luput dari dirinya sholat berjamaah. Jadi sahabat yang barusan datang ini tidak kebagian sholat jamaah. Maka Rasulullah SAW bersabda kepada orang yang semula sudah ikut sholat jamaah dengan mengatakan, man yatasaddaq ala hada fayusallimahu. Siapakah di antara kalian yang mau bersedekah dengan melakukan sholat bersama sahabat yang tadi ketinggalan, tidak kebagian sholat jamaah tadi. Maka kemudian berdirilah salah seorang sahabat dan sholat bersamanya. Nah, oleh karenanya para penulis dan beliau menukil juga perkataan dari para guru-guru beliau, ini menunjukkan tentang diperbolehkannya seseorang sholat berjamaah di masjid yang sama lebih dari 1 kali. Namun dengan catatan ini sifatnya adalah tidak rutin, ataupun sifatnya adalah sesuatu yang terjadinya itu tidak direncanakan. Terjadinya tidak direncanakan. Meskipun kemudian sudah selesai jamaah yang pertama, kemudian dia boleh sholat di jamaah yang kedua. Misalnya tadi niatnya dalam rangka untuk bersedekah kepada
saudaranya yang tidak kebagian sholat berjamaah. Adapun kemudian mengulang sholat berjamaah di waktu yang sama, misalnya sama-sama di waktu Isya, misalnya di waktu Isya ini dengan meniatkan untuk mengikuti jamaah yang keduanya, misalnya gini, di masjid ini di dalam menegakkan sholat jamaah tidak hanya satu kali, ada yang sesi pertama, ada yang sesi kedua. Kalau dengan sengaja semacam itu, maka tidak diperbolehkan. Dan nanti sengaja orang kemudian milih-milih, saya pinginnya yang imamnya ini saja, saya pinginnya yang imamnya ini saja. Oh ini yang sama-sama non sewu NU misalnya, oh ini yang sama-sama Muhammadiyah. Nah kalau semacam itu dilakukan di masjid yang sama, maka tidak diperbolehkan dan tidak disyariatkan. Kenapa? Justru hal semacam inilah yang akan menjadi terpecah belahnya kaum muslimin, yang akan menjadi terpecah belahnya kaum muslimin. Toh seandainya misalnya di sholat subuh bagi jamaah yang tidak ada kunut, ya tidak ada kunut subuh misalnya, imamnya kunut subuh, ya sudah dia ikut saja, dia diam menunggu nanti dia sampai rampung. Kalau mereka sudah sujud, dia ikut sujud, begitu. Yang tidak yang imamnya tidak pakai kunut, kemudian makmumnya ada yang pakai kunut, ya sudah dia ikut saja yang imamnya tidak pakai kunut. Toh tidak ada para ulama yang berpendapat kunut subuh itu adalah kewajiban, tidak ada. Hatta madhab Syafi'i itu mengatakan sunnah, bukan merupakan wajib. Nah sunnah kalau ditinggalkan gimana? Kan tidak masalah. Namun yang kadang yang ini menjadi pemicu terpecah belahnya kaum muslimin, ini sudah namanya sunnah, namun kalau imamnya tidak kunut, nggak mau bermakmum sama imamnya yang tidak kunut. Nah ini yang menjadi pemicu adanya perpecah belahan di tengah-tengah kaum muslimin. Nah kalau sengaja ada jamaah pertama, ada jamaah kedua semacam ini, maka tidak diperkenankan diadakan di satu masjid di dalam waktu yang sama, dan memang sengaja, bukan kayak tadi. Kalau kasus yang tadi itu kan karena dia ada seseorang yang terlambat tidak kebagian sholat jamaah, kemudian ada seseorang yang dia ya ketika itu nemeni bersedekah kepada dirinya yang sholat sendirian dengan sedekah melakukannya dan berjamaah. Gimana dikatakan sedekah? Dengan berjamaah kan dia mendapatkan fadilah 25 ataupun 27 kali lipat ketimbang sholat sendirian. Demikian yang bisa kita baca dan kita kaji di kesempatan malam hari ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Ya Allah Subhanahu wa ta'ala memaafkan segala kekurangan dan kesalahan yang ada. Masih ada 2 menit, mungkin ada yang mau memberikan koreksian ataupun pertanyaan, dipersilahkan. Monggo. Gimana kan diulang? Kalau kita sholat subuh jamaah, kemudian orang kunut, tapi jamaahnya kita tahu, boleh nggak? Imamnya kunut, kita nggak kunut, ya sudah kita berdiri saja. Toh kita berdiri dalam keadaan berdiri lama dalam keadaan i'tidal kan tidak masalah. Kita tidak usah misalnya kita meyakini nggak ikut kunut, sudah kita berdiri saja. Sampai kemudian imam mau menjulur untuk sujud, kita baru ikut sujud. Bahkan Imam Ahmad bin Hanbal yang berpendirian kunut subuh bukan merupakan syariat yang dikhususkan untuk subuh, beliau ketika bermakmum di belakang imam yang kunut subuh, beliau juga ikut angkat tangan. Maka dalam hal ini masing-masing memiliki kelonggaran hati. Ya, satunya kenapa tetap mengangkat tangan, karena imamnya angkat tangan dan kita diperintahkan untuk mengikuti imam. Yang tidak mengangkat tangan ya karena kami menganggap ini bukan merupakan bagian yang diperintahkan untuk subuh, ya
kami tidak ikut, sudah tinggal berdiri saja. Berdiri sebagaimana kalau panjenengan berdirinya setekap ya silakan dekap, kalau berdirinya dalam keadaan menjulurkan tangan ke bawah silakan menjulurkan tangannya ke bawah. Ya. Tapi tetap tidak memisahkan diri dari jamaah. Kalau memisahkan diri dari jamaah berarti panjenengan sholatnya bernilai sholat munfarid, tidak lagi bernilai sholat berjamaah. Ngaten nggih? Baik, demikian kita sudahi dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.